Permainan gobak sotor. Apakah kalian tahu permainan gobak sotor? Iya, permainan gobak sotor adalah permainan tradisional dengan menggunakan lapangan berbentuk segi empat berpetak-petak. Permainan ini dimainkan oleh dua regu, yaitu regu penjaga dan regu penyerang. Tugas dari regu penjaga yaitu menghadang lawan atau penyerang agar regu penyerang tidak bisa lolos melewati penjaga sampai garis akhir dan kembali ke garis awal. Sedangkan tugas regu penyerang yaitu berusaha melewati regu penjaga sampai garis akhir dan bisa kembali ke garis awal tanpa tersentuh oleh regu penjaga. Gerak dasar yang ada dalam permainan ini yaitu berjalan dan berlari. Adapun cara melakukan permainan ini yaitu pertama, kalian membuat lapangan dulu berbentuk segi empat berpetak-petak yang dibagi menjadi beberapa bagian. Seperti ini ya. Jumlah bagian atau petak tergantung dari jumlah pemainnya. Kalau pemainnya satu regu 4 orang, berarti cukup membuat 4 petak seperti ini. Tapi kalau satu regu terdiri dari 5 orang, berarti membuat 6 petak. Ditambah lagi di belakang sini ya. Setiap garis ini nanti diisi oleh tim penjaga. Dan garis tengah ini diisi oleh kapten tim penjaga. Jadi kalau satu regu 4 orang, nanti tugas regu penjaga di sini 1, 2, 3 dan di garis tengah ada satu anak, berarti 4. Kalau satu regu ada 5 pemain, berarti nanti di sini 1, 2, 3 tambah lagi di belakang 4 dan garis tengah ini kaptennya berarti 5. Setelah membuat lapangan, selanjutnya bentuk dua regu, yaitu regu penjaga dan regu penyerang. Masing-masing regu terdiri dari 3-5 pemain. Anggota regu jaga akan menjaga lapangan dengan garis horizontal. Sedangkan kapten regu jaga akan menjaga garis vertikal. Ini ya. Penjaga garis horizontal dapat bergerak ke kanan dan ke kiri, seperti ini ya. Sedangkan penjaga garis vertikal dapat bergerak ke depan dan ke belakang atau sebaliknya. Tugas dari regu penjaga harus menghalangi regu penyerang melewati garis horizontal. Sedangkan tugas regu penyerang harus berusaha melewati seluruh garis batas horizontal dan dapat kembali ke garis awal tanpa tersentuh oleh regu jaga. Seperti ini ya. Regu penyerang harus bisa melewati garis ini tanpa tersentuh oleh regu jaga. Apabila regu penyerang tersentuh oleh regu jaga seperti ini, atau regu penyerang keluar melewati garis tepi permainan seperti ini ya. Ini dia berlari sampai melewati garis tepi permainan. Garis tepi permainan itu yang ini ya. Maka regu penyerang dinyatakan kalah dan posisi permainan berganti. Regu penyerang menjadi regu penjaga dan regu jaga menjadi regu penyerang. Regu dapat dinyatakan menang jika bisa melewati penjaga sampai garis akhir. Seperti ini ya.
bisa melewati garis penjaga ini sampai akhir dan dapat kembali ke garis awal tanpa tersentuh oleh regu penjaga seperti ini. Regu penyerang dapat melewati garis akhir sampai sini ya, dan kembali lagi ke garis awal tanpa tersentuh oleh regu penjaga ini ya, maka dia dinyatakan menang. Untuk lebih jelasnya bisa lihat video berikut ini ya. Nah, jika hanya terdapat sedikit pemain, yaitu kurang dari 3-5 pemain, permainan ini masih tetap bisa kalian lakukan. Caranya yaitu, kalau hanya ada 2 orang, berarti 1 orang menjadi regu penjaga dan 1 orang menjadi regu penyerang. Garis penjaga atau garis horizontal yang digunakan hanya yang depan saja ini ya, kalau hanya ada 2 orang. Tapi jika ada 4 orang, kalian bisa membagi menjadi 2 orang regu penjaga dan 2 orang menjadi regu penyerang. Posisinya seperti ini ya. Regu penjaga ada di garis horizontal 1 dan di garis horizontal kedua, jika ini ada 2 orang dalam regu penjaga. Untuk cara bermainnya masih sama, yaitu untuk regu penjaga menjaga regu penyerang agar tidak bisa melewati garis horizontal seperti ini. Sedangkan tugas regu penyerang yaitu harus berusaha melewati garis horizontal seperti ini ya, dan bisa kembali ke garis awal tanpa tersentuh oleh regu jaga. Nah, kalau dia bisa kembali ke garis awal tanpa tersentuh regu jaga, maka regunya yang akan menjadi pemenangnya. Demikianlah cara memainkan permainan gobak sodor. Semoga kalian bisa mempraktekannya di